Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Yerpina, peserta Laskar CPNS Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, akan merangkum materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul pada perkembangan zaman. Sebagaimana kita seorang ASN tentu mempunyai tugas-tugas yang harus kita jalankan, yang mana tugas ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai pegawai pemerintah mempunyai hak dan kewajiban yang meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu PNS dan P3K. Tentu PNS dan P3K mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, di mana hak PNS atau pegawai negeri sipil adalah yang pertama memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K yaitu hanya mendapatkan hak dan kewajiban, yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Di samping hak yang diperoleh oleh ASN, tentunya kita sebagai ASN mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita jalankan. Selain mempunyai hak untuk diperoleh, kewajiban kita yaitu yang harus kita jalankan merupakan suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat konseptual. Kode etik ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode-kode etik perilaku dan juga kode perilaku. Kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan sebagai proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pemberian pengembangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja para ASN. Pada materi agenda 3 ada manajemen ASN, ada juga Smart ASN. Smart ASN yaitu literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia digital, agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital juga merupakan kemampuan secara kreatif terlibat dalam praktek sosial tertentu untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat dan untuk membentuk atau mempertahankan sebagai hubungan sosial di ruang digital. Dalam Smart ASN, Kominfo menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu yang pertama, digital skill. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui
memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak pada TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital safety, yaitu merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempraktekkan, menerapkan, menganalisis, dan menimbang, juga meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, memberikan, memeriksa, dan membangun kebangsaan dan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan kebudayaan melalui penerapan TIK. Yang keempat, digital etnis, yaitu merupakan kemampuan individu dalam mencontohkan penyusunan diri atau mengkondisikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia digital, yaitu 1. Masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Yang kedua, masyarakat digital meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan menggunakan infrastruktur digital. Yang ketiga, pemerintah digital meliputi regulasi kebijakan dan pengendalian sistem digital. Ada juga hak digital. Hak digital terbagi atas 2. Yang pertama, hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin hak warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Sedangkan yang kedua, hak digital terdiri dari hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Proteksi perangkat keras digital. Proteksi perangkat keras dapat dilakukan dengan cara memasang kata sandi fingerprint authentication, face authentication. Sedangkan untuk proteksi perangkat lunak dapat dilakukan dengan cara Find My Device, backup data, enkripsi, full disk, dan CDR. Selain proteksi perangkat keras, ada yang dinamakan lanskap digital. Lanskap digital yaitu pengetahuan dasar mengenai lanskap digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, karena lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Dalam dunia digital dikenal juga ada beberapa kejahatan yang ada di dunia maya. Yang pertama, cyberbullying atau perundangan di dunia perlindungan di dunia maya merupakan tindakan agresif dalam seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Yang kedua, doxing. Doxing yaitu membagikan data personal seseorang ke dalam dunia maya. Yang ketiga, cyberstalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Yang keempat, revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim figural seseorang. Yang kelima, ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan atau menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan pemurahan, kekerasan, dan diskriminatif kepada orang atau kelompok tersebut. Sekianlah hasil rangkuman tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.